Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa menghadiri kembali satu kajian tentang Kitabus Shalah dalam sifat salat Nabi yang disampaikan dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat ada dua tempat yang ketika seorang hamba dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Dua tempat ini disebut dengan dua yang ijabah, doa yang ijabah. Jadi dua tempat itu apa? Doa yang ketika seorang hamba berdoa maka dia akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika orang itu bersujud. Ketika orang bersujud, ketika dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan ijabah. Yang kedua adalah pada saat tasyahud akhir sebelum salam. Jadi pada saat tasyahud akhir sebelum salam. Hal ini bisa kita lihat di dalam hadis yang disampaikan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, "Idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in." Apabila salah seorang kalian bertasyahud, falyasta'id billahi min arba'in, maka hendaklah dia berta'awudz, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Dari hadis ini menjelaskan kalau kita diperintahkan untuk berdoa sebelum salam dan di tasyahud akhir. Kenapa diperintahkan berdoa? Karena itu waktu yang ijabah. Waktu yang dimana ketika seorang hamba membaca doa saat itu, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yaqulu, kata Rasulullah SAW, falyasta'id billahi min arba'in, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari 4 hal. Jadi doanya untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal.
Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min adzabi jahannam, dari azab jahannam, dari siksa neraka jahannam. Yang kedua, wa min adzabil qabri. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Dan yang ketiga adalah wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang ketiga, dan aku berlindung kepada Allah juga dari fitnah mahya, hidup, dan fitnah mati. Nanti kita akan jelas apa yang dimaksud dengan fitnah di sini. Yang keempat adalah wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung juga dari kejahatan fitnahnya al-masih ad-dajjal. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Namun dalam riwayat Imam Muslim disebutkan idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhiri. Apabila salah seorang kalian selesai dari membaca tasyahud akhir, maka hadisnya disempurnakan dengan fal yasta'id billahi min arba'in. Jadi kalau dalam riwayat Muslim disebutkan idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir. Apabila salah seorang kalian selesai dari membaca tasyahud akhir, berarti dia berada di tasyahud akhir. Sedangkan dalam hadis yang disampaikan riwayat Bukhari, idza tasyahhada ahadukum, apabila salah seorang kalian bertasyahud. Jamaah sekalian, 4 hal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ketika kita selesai membaca tasyahud akhir, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min adzabi jahannam, dari azab jahannam, siksa jahannam. Jadi perlindungan yang pertama itu neraka jahannam kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dimasukkan kepada neraka jahannam. Apa arti jahannam? Jahannam itu sebetulnya secara bahasa an-nar, satu api. Au tabaqatun min tabaqatiha. Tingkatan dari tingkatan neraka. Jadi ada neraka jahannam, itu sebuah apa? Tingkatan dari tingkatan jahannam, tingkatan neraka. Disebut dengan jahannam karena bu'du qa'riha, lubangnya sangat dalam. Lubang neraka jahanam itu apa? Sangat dalam. Makanya disebut apa? Jahannam. Kemudian tadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur yang kedua. Berarti azab kubur ada. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berlindung kepada azab kubur. Kalau azab kubur ada, maka berarti di sana ada nikmat kubur. Jadi kalau azab kubur ada, berarti di sana pun ada apa? Nikmat kubur. Dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Kemudian yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung dari fitnah yang hidup dan mati. Al mahya wal mamat. Fitnah pada saat hidup dan fitnah pada saat mati. Yang dimaksud dengan fitnah pada saat hidup, yang dimaksud dengan fitnah pada saat itu, fitnah itu di situ yang dimaksud adalah apa? Ujian. Fitnah itu apa? Maka disebutkan fa'ammal fitnatu halil haya. Adapun fitnah ketika waktu hidup, fahiya ma yakhsha minaz zayghi wad dhalal. Fitnah yang besar, ujian yang besar adalah kita takut untuk bisa hati kita cenderung kepada kesesatan, sehingga meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi cenderung hati kita untuk apa? Ke dalam kesesatan. Khawatir. Sehingga apa? Meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Atau juga disebutkan, fa'ammal fitnatu halil haya. Adapun fitnah ketika waktu hidup, fahiya ma yakhsha minaz zayghi wad dhalal. Fitnah yang besar, ujian yang besar adalah kita takut untuk bisa hati kita cenderung kepada kesesatan, sehingga meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi cenderung hati kita untuk apa? Ke dalam kesesatan. Khawatir. Sehingga apa? Meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Atau juga disebutkan
Yang dimaksud dengan fitnah hidup, halil haya, adalah ujian di dunia, ya, dengan berbagai macam perhiasan-perhiasan dunia, ya. Di mana dunia ini kan merupakan tempat ujian, ujian kesabaran, ya, ujian harta, ujian anak. Makanya disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum, sesungguhnya harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah di sini bukan tuduhan sebagaimana bahasa kita. Bahasa kita apa? Fitnah itu apa? Inti fitnah aja nih, enggak. Fitnah di sini maksudnya apa? Ujian, al-imtilahan wal imtila. Jadi al-imtila wal imtihan, ujian. Ujian anak, ujian harta, kadang-kadang juga diuji kehidupan kita dengan berbagai macam apa? Ujian. Maka kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dengan ketika kita menghadapi ujian itu bisa sabar. Bisa apa? Bisa sabar. Jangan sampai kita apa? Berputus asa dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa amma fitnatul mamat, ya. Adapun fitnah ujian kematian, fa indal ihtidar, pada saat ketika seseorang menghadapi ihtidar, kematian. Saat kematian, disitulah kita diuji oleh Allah SWT. Datanglah setan untuk menggoda kita. Kenapa? Karena di situ godaan setan yang terakhir. Karena setelah kita meninggal udah nggak digodain lagi setan. Karena setan itu tidak berputus asa untuk menggoda manusia. Setan itu apa? Tidak pernah berputus asa untuk menggoda manusia. Sampai pada saat detik-detik terakhir pun setan akan menggoda apa? Manusia. Ketika indal ihtidar. Ketika apa? Menghadapi yang namanya sakratul maut. Wajahat sakratul maut bil haq. Dan sakratul maut itu pasti datang dalam setiap apa? Manusia. Begitu juga fitnatul mamat ay fil qabri. Ujian pada saat dikubur. Inda su'alil malakain. Kata Syekh Abdurrahman Al-Basam dalam apa? Menjelaskan hadis ini. Yang keapa? Ketika seseorang masuk ke dalam kubur, maka dia akan menghadapi sebuah ujian. Fitnah itu apa? Ujian sini. Apa itu su'alul malakain? Pertanyaan dua malaikat. Sehingga disebutkan dalam riwayat hadis yang disampaikan dalam riwayat Imam Bukhari, innakum tuftanuna fi kuburikum misla au qariban min fitnatid dajjal. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian ini akan diuji di kubur kalian. Makanya saya sering katakan bahwa kubur itu bukan sebuah apa? Tempat peristirahatan terakhir. Kan banyak orang mengatakan mari kita antarkan saudara kita ke tempat peristirahatan terakhir. Kayaknya enak banget dikubur istirahat. Padahal ketika dia dikubur, tidak berapa lama lagi datang su'alul malakain. Dua malaikat datang dan bertanya. Bertanya, dan itu apa? Ujian. Maka kata Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari, Al-Imam Bukhari, innakum tuftanuna fi kuburikum. Sesungguhnya kalian akan ditanya di kubur kalian. Fitnahnya itu seperti atau hampir mendekati dari apa? Ujian datangnya Dajjal. Artinya apa? Fitnah ini apa? Sangat besar. Ini seperti apa? Fitnahnya Dajjal juga besar juga gitu. Hampir gitu. Kenapa? Karena kalau fitnah Dajjal itu bisa orang dengan gara apa? Dengan Dajjal itu kan menggoda. Bisa menarik, akhirnya dia akan apa? Masuk ke dalam kekufuran. Ketika apa? Datang Dajjal. Dan itu apa? Satu hal yang apa? Besar fitnah tersebut. Makanya apa? Kita berlindung kepada Allah SWT ketika dalam tasyahud, wa min fitnatil masihid dajjal, atau wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan yang keempat adalah wa min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah al-masih ad-dajjal. Kenapa disebut al-masih ad-dajjal? Ya. Summiyad dajjal bil masih.
Kata Syekh Abdul Rahman Al-Basan, kenapa Dajjal itu disebut Al-Masih? Al-Masih Ad-Dajjal li'annal khaira musiha minhu. Karena kebaikan itu dihapus darinya. Artinya Dajjal itu nggak ada kebaikannya, udah dihapus oleh Allah SWT. Maka disebut apa? Kata-kata Al-Masih itu apa? Masah. Hapus. Usap. Diusap, dihapus. Makanya nanti kalau kita belajar tentang fikih, ya, dalam kitab Bulughul Maram itu disebut apa? Mashul khuffain. Mengusap dua khuf, sepatu yang di atas mata kaki, ya. Ketika kita berwudu itu nggak perlu dibuka lagi, cukup diusap atau disapu, diusap. Maka disebut apa? Mashul khuffain. Ya. Mengusap, mashul khuffain. Mengusap apa? Dua sepatu stiwal yang menutupi mata kaki. Kenapa tidak di bawah? Justru diusap di atas. Itulah kata Ali bin Abi Thalib. Kalaulah agama didasarkan dengan akal, niscaya mengusap sepatu yang sebelah bawah itu lebih utama ketimbang yang di atas. Kenapa? Karena yang di bawah itu apa? Lebih kotor. Sedangkan yang atas enggak. Tapi kenapa? Di atas itulah. Jadi barometer ibadah, itu kan ibadah. Itu adalah bukan akal. Jadi barometer apa? Ukuran ibadah itu apa? Bukan akal, tapi ukuran ibadah itu apa? Ada gak tuntunan dari Rasulullah SAW? Makanya Rasulullah mengusap di sebelah atas. Jadi nggak perlu dibuka lagi, dan itu ada beberapa syarat. Jadi nggak bolak-balik buka lagi. Kenapa? Agak merepotkan. Makanya apa? Ada rukhsah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa tidak dibuka stiwalnya, sepatunya yang menutupi mata kaki, tapi apa? Diusap. Itu namanya mashu. Nah, di sini disebutkan kenapa Al-Masih Ad-Dajjal itu disebut Al-Masih? Karena musiha minhu. Li'annal khaira musiha minhu. Karena kebaikan yang ada pada Dajjal itu udah dihapus oleh Allah, diusap. Nggak ada lagi kebaikan dia. Makanya disebut apa? Al-Masih. Atau disebutkan lagi kata para ulama, au li'anna ainahul wahidah mamsuhah. Karena matanya yang satu. Jadi Dajjal itu punya mata apa? Satu. Itu dihapus cuma satu doang gitu. Rata-rata kan orang matanya dua. Dia satu, memang nggak ada bekasnya, memang satu aja gitu. Ya. Nggak ada bekasnya, satu aja matanya gitu. Atau juga disebutkan li'annahu yamsahul arda bimururihi 'alaiha. Karena Dajjal itu bisa mengarungi dunia dengan melewati secara apa? Cepat itu, mashu itu. Itu Dajjal. Jadi Dajjal itu bisa mengarungi dunia dia. Ke sana, kemari, ke Eropa, ke Amerika. Dengan apa? Al-Masih. Kecepatan dia. Maka disebut apa? Al-Masih. Dan waqad waradatil akhbarus sahihah. Hadis-hadis yang sahih telah menyampaikan tentang akan keluarnya di akhir zaman Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal. Di akhir zaman nanti. Dan itu termasuk, kata para ulama, alamatun kubro min alamatis sa'ah. Ketika keluarnya Dajjal di akhir zaman, itu termasuk bagian dari tanda-tanda yang besar, dari bagian tanda-tandanya apa? Kiamat. Jadi keluarnya Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal itu termasuk bagian apa? Tanda-tanda yang besar. Dari tanda-tanda kiamat. Jadi kalau sudah keluar Dajjal, berarti hampir datang apa? Hari kiamat. Kenapa? Karena itu bagian dari apa? Alamatun kubro, tanda yang besar. Kemudian, jamaah sekalian, rahimakumullah, setiap nabi dan rasul menyampaikan tentang Dajjal kepada umatnya. Nanti ada Dajjal, nanti ada Dajjal. Rasulullah SAW juga mengabarkan tentang apa? Dajjal, apalagi? Kenapa? Karena Rasulullah SAW merupakan nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, dan nabi yang terakhir, penutup nabi dan penutup rasul. Setelah itu, maka terjadilah hari kiamat. Kenapa? Karena salah satu tanda-tanda kiamat disebutkan, diawali dengan kematian Rasulullah SAW. Itu tanda apa kiamat? Tanda-tanda kiamat apa? Diawali dari kematian Rasulullah SAW, itu termasuk bagian dari apa? Tanda-tanda kiamat. Tapi itu yang kecil. Tapi nanti ada yang besar. Salah satunya apa? Keluarnya Dajjal. Nah, sekarang kita bisa melihat apa yang bisa kita ambil dari hadis tadi.
yang kita baca tadi, apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, disyariatkan bagi kita untuk pada saat tasyahud akhir dalam sholat, ya, untuk apa? Membaca doa ini. Ya, habis tasyahud, kemudian tasyahud apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Kemudian kita membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhirnya. Kemudian baru kita membaca apa? Doa. Yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Nah, di sini disebutkan istihbabud doa ba'da tasyahud. Disunahkan berdoa setelah tasyahud. Jadi membaca doa itu sunnah. Sehingga habis tasyahud jangan tinggalkan apa? Berdoa. Habis membaca salawat apa? Jangan tinggalkan doa. Jadi setelah kita membaca tasyahud dan setelah kita membaca apa? Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kita tinggalkan doa. Minimal baca ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kenapa? Karena 4 hal ini adalah 4 yang sangat besar. Di mana kita diperintahkan untuk berlindung. Adab kubur, jahanam, ujian hidup dan mati, dan ujiannya apa? Al-Masih ad-Dajjal. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan ad-du'a akhir shalah qabla al-khuruj minha masyru'un bis sunnatil mustafidah. Jadi doa di akhir salat sebelum kita apa? Keluar dari salat, maksudnya keluar sebelum kita salam, diperintahkan dengan hadis-hadis yang sangat banyak. Hadis-hadis apa? Yang sangat banyak. Dan juga ijma' ulama juga menyampaikannya. Dan wa ammatul adiyah. Dan doa itu bukan hanya sekedar itu aja. Boleh kita tambah lagi. Doa yang berhubungan apa? Dengan yang lain boleh. Wa ammatul adiyah al-muta'alliqah bis shalah. Dan apa? Doa-doa yang berhubungan dengan sholat juga boleh. Tapi yang paling utama adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu dilakukan apa? Sebelum salam. Sehingga disebutkan pala yang bagi ayat ruka su'ala. Maka sebaiknya janganlah seseorang meninggalkan doa untuk meminta. Minta perlindungan atau minta yang lainnya. Di dalam sholat ini. Kenapa? Karena ini tempat yang sangat ijabah. Sangat apa? Sangat ijabah. Setelah dia sujud. Kemudian disunahkan berdoa dengan doa yang maksur tadi. Apa sih yang dimaksud dengan doa yang maksur? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya apa? Ya tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Termasuknya juga nanti ada diajarkan lagi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nanti apa? Akan diajarkan. Jadi ini doa yang masyhur. Wa ta'awud billahi ta'ala minasyururil arba', dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan 4 hal ini, keburukan 4 hal ini. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Basan, fa innaha asasul bala'i wasyarri. Jadi 4 hal ini, keburukan 4 hal ini merupakan dasar ujian dan keburukan. Kalau kita bisa berlindung dari 4 ini, terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 ini, kita akan aman di akhirat. Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Yang penting kita terlindungi dari 4 hal. Dari neraka jahanam, dari azabnya kubur, dari ujian hidup dan ujian mati, dari Masihid Dajjal, maka kita akan bahagia. Makanya ini pokok. Disebutkan apa? Kenapa harus 4? Li'annaha asasul bala wasyarr. Karena ini merupakan dasar ujian dan keburukan. Sehingga kalau orang sudah selamat dari 4 ini, maka dia akan menjadi aman, akan bahagia. Fa inna syarr nau'ani. Di sini ada 2 keburukan. Apa itu? Adzabul barzakh, siksa kubur. Itu buruk, nggak enak kita. Maka kita minta perlindungan. Yang kedua, adzabun fil akhirah. Adabnya apa? Neraka jahanam. Yang ketiga, fitnahnya hidup. Fitnahnya mati. Dan fitnahnya Al-Masih ad-Dajjal. Ujian-ujian.
Nah ini apa? Ini sangat penting bagi kita untuk jangan kita tinggalkan, ya. Termasuk dalam salat berjamaah juga begitu. Makanya kalau salat berjamaah di akhir-akhir itu apa? Jangan sampai apa? Langsung salam habis apa? Kita membaca sholawat langsung salam. Mintalah apa? Perlindungan. Karena ini penting. Kemudian waddu'a bihadza mandubun ilaihi bil ijma'. Jadi berdoa dengan ini itu mandub, disunahkan ijma'. Semua ulama mereka apa? Mengatakan sunnah muakkadah, mustahab. Gitu. Tapi tidak wajib. Sunnah mustahab apa? Sangat disukai oleh Rasulullah SAW untuk apa? Berlindung ini. Karena ini pokok. Jamaah sekalian, adzab jahannam itu adab yang sangat dahsyat. Adab jahannam. Adab yang terus-menerus. Ya. Adab yang tidak bisa digambarkan dan tidak bisa dibayangkan. Jadi, kata para ulama, yang namanya adabnya jahannam, itu adabnya terus-menerus, sangat dahsyat. Adab yang tidak pernah berhenti. Adab yang tidak bisa digambarkan dan tidak bisa apa? Dibayangkan. Jadi apa? Tidak bisa dibayangkan. Makanya Allah SWT mengatakan wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Dan qala alladziina fin nar, berkatalah orang-orang yang ada di neraka jahanam kepada penunggu neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu ada penunggunya. Ada apa? Penunggunya. Apa kata orang-orang yang ada di neraka jahanam kepada penunggunya? Ud'u rabbakum, tolong doakan kepada Rabbmu agar yukhaffif 'anna, agar Allah entengkan kami dari apa? Neraka jahanam yauman minal adab. Sehari saja. Agar dientengkan dari neraka jahanam sehari aja, enggak terus sehari aja. Kenapa? Karena enggak enak, dahsyat sekali gitu. Sebab neraka jahanam itu tidak pernah berhenti. Terus menerus, tidak bisa digambarkan dan dibayangkan bagaimana apa hebatnya. Sampai-sampai neraka apa? Orang-orang yang ada di penduduk neraka pun minta kepada penduduk jahanam, tolong doakan kepada Rabbmu agar Rabbmu itu meringankan adab dari kami ini. Yaumam minal adab, sehari saja dari adab itu. Enggak lama-lama, sehari aja. Saking apa? Saking enggak kuatnya mereka. Jamaah sekalian, anna hadza doa khusun bit tasyahudil akhir. Jadi doa ini khusus untuk tasyahud akhir. Tasyahud apa? Akhir sebelum salam. Sehingga dalam hadis lain, idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir. Artinya apa? Selesai apa? Tasyahud. Nah, al-qu'udul akhir fi shalah, jadi duduk akhir di dalam salat disebutkan ya, rutiba fihi dzikru wad du'a'u ahsanu tartibin. Jadi ketika kita duduk di tasyahud akhir di dalam salat, hendaknya kita betul-betul secara struktur, ya, apa struktur itu apa? Tersusun ya. Di dalam membaca zikir dan doa dengan aturan yang baik. Apa itu aturan yang baiknya? Tertiban, ya, susunan yang sesuai dengan adab-adab kita berdoa. Jadi pada saat kita duduk di akhir, tasyahud akhir, ya, hendaknya kita apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan susunan yang memiliki ahsanu tertib, susunan yang baik, yaitu susunan yang sesuai dengan adab berdoa. Adab berdoa itu apa? Dimulai dengan as-sana'u 'ala Allah. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru mahamidihi, dan menyebutkan apa? Memuji Allah. Apa itu? At-tahiyyatu lillah. Kan saat kita berzikir di tasyahud akhir apa baca? Pertama yang apa? At-tahiyyatu lillah. Wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Atau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam doa kan ketika kita mau berdoa kan memuji Allah Subhanahu wa taala dulu kan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kan biasanya gitu kalau orang apa? Berdoa. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala. Summa bisolati wassalami ala nabi. Setelah itu apa? Setelah kita membaca tasyahud ya, membaca salawat.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita. Itu apa? Ada berdoa. Jadi habis kita memuji Allah SWT, lalu kita apa? Membaca apa? Salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Summa doa. Kemudian ketika itu apa? Setelah itu selesai, kita berdoa. Dan doa yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Nah, kalau kita memenuhi runtutan dari cara-cara berdoa ini, kan itu runtutan di bahasa kita. La yuwassilu ila thamratihi illa bihadhil muqaddimah. Jadi, tidaklah dia bisa sampai kepada hasil dari berdoa. Kalau bahasa kita apa? Tidaklah dia bisa sampai kepada hasil dari berdoa kecuali dia harus ada muqaddimahnya dulu. Muqaddimahnya apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat suka untuk dipuji. Kita bertawasul kepada namanya. Kemudian setelah itu kita apa? Berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baru kita minta kepada Allah SWT. Maka itu apa? Tidaklah dia akan sampai dari hasil buah doa kecuali dia mengikuti muqaddimah doa ini. Jadi dalam berdoa itu apa? Harus ada muqaddimahnya. Nggak langsung minta aja kepada Allah SWT. Tetap muqaddimah. Sehingga disebutkan Syekhul Islam dikutip dalam apa? Pendapat Syekh Abdurrahman Al-Bassam mengatakan dalam pendapat apa? Syekhul Islam, syuri'a lil 'abdi isti'tafu rabbih amama ad-du'a bit-tahiyyati lillah. Jadi disyariatkan untuk seorang hamba isti'tafu rabbih. Isti'taf itu dari kata al-'atf. Al-'atf itu apa? Berlemah lembut kepada Rabb-nya. Kenapa? Karena kita minta kepada Allah SWT. Jadi kita harus berlemah lembut. Ya. Berlemah lembut, sopan kalau bahasa kita. Kepada Rabb-nya. Amamat doa ketika apa? Ketika berdoa. Jadi jangan sampai kita apa? Berdoa kepada Allah SWT apa? Tidak berlemah lembut. Tidak dengan mengucap apa? Dengan kata-kata tutur kata yang baik gitu. Maka kata Syekhul Islam, syuri'a lil 'abdi isti'tafu rabbih. Disyariatkan bagi seorang hamba untuk berlemah lembut kepada Rabb-nya amamat doa pada saat dia berdoa. Pada saat apa? Dia berdoa. Dengan cara apa? Bittahiyyati lillah, dengan dia membaca at-tahiyat, memuji Allah Subhanahu wa taala. Summa bisyahadati lahu bil wahdaniyah. Kemudian dia bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keesaannya, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian wali rasulihi birrisalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian summa bisholati ala rasulihi. Kemudian dia berselawat kepada rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Summa qila lahu. Kemudian dikatakan, kemudian boleh dia mengatakan setelah itu takhayyar minad du'ai uhibbuhu ilaik. Silahkan pilih ya doa-doa yang saya suka untuk berdoa. Ya. Jadi silahkan pilih yang kalian suka untuk berdoa, apa yang kalian inginkan. Walakin, disebutkan lagi, walakin bikhusyu'in wa adabin. Akan tetapi dalam berdoa itu apa? Hendaknya berdasarkan kekhusyuan dan adab. Jadi dalam berdoa itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah, terus wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kemudian kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Khusyuk. Kemudian setelah itu apa? Wa adabin, dengan adab, sopan santun. Fa innahu la yustajabu, ya, karena disebutkan fa innahu la yustajabu li du'ai min qalbin ghafilin. Karena sesungguhnya tidaklah akan diijabah doa dari hati yang ghafil, yang lalai. Jadi pada saat kita apa? Berdoa Allahumma ini, hendaknya hati kita betul-betul minta kepada Allah SWT. Apalagi dalam sholat, itu lebih khusyuk lagi. Kenapa? Karena ketika kita sholat kan khusyuk. Ya. Jadi jangan sampai kita sholat tapi hati kita kemana-mana. Maka kita diperintahkan apa? Khusyuk. Karena saat kita khusyuk, maka berdoalah saat kita apa? Khusyuk. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali orang-orang yang berdoa dengan khusyuk. La yustajabu li du'ai min qalbin ghafilin. Tidaklah akan diterima bagi doa
orang yang apa? Hatinya ghafil, lalai. Jamaah sekalian, jadi itulah apa? Salah satu yang disampaikan oleh para ulama tentang kenapa harus berdoa dengan ini dan bagaimana tata cara dan adab-adab berdoa. Sehingga dengan adab dan tata cara berdoa Allah Subhanahu wa taala akan apa? Mengabulkan. Kemudian kita lihat bagaimana syarah atau penjelasan tentang beberapa lafaz di sini. Kita lihat a'udzubillahi min adzabi jahannam. Aku berlindung kepada Allah dari azab jahannam. Berlindung kepada Allah agar Allah tidak masukkan kita dalam apa? Azab jahannam. At-ta'awud, at-ta'awud. Dan jahannam itu ahadu tabaqatin nar. Dia salah satu bagian dari apa? Tingkatan neraka. Jadi tingkatan neraka itu apa? Yang paling dahsyat itu apa? Neraka jahannam. Jadi neraka jahannam itu apa? Tingkatan neraka yang paling apa? Dahsyat. Adapun surga yang paling tinggi nikmatnya itu apa? Surga apa? Firdaus. Maka kata Rasulullah, "Idza sa'altal jannah fas'alil firdaus." Apabila engkau minta kepada Allah untuk surga, maka mintalah apa? Firdaus. Jangan tanggung-tanggung kalau minta. Kalau minta masuk dalam surga itu jangan tanggung-tanggung. Ya Allah masukkan saya ke dalam surga walaupun di emperannya, itu tanggung banget inti. Minta kepada Allah SWT. Allahumma inni uridu an udkhilu ilal firdausa. Minta firdaus. Agar Allah apa? Masukkan kita apa? Firdaus. Jadi paling tinggi. Mintanya apa? Paling tinggi. Kemudian wa min adzabil qabr. Wa min adzabil qabr. Adab kubur, maka di sana ada nikmat kubur. Dan ini merupakan kata para ulama, keimanan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa wajib bagi kita untuk meyakini adanya adab kubur dan adanya juga apa? Nikmat kubur. Syekh Taqiyuddin mengatakan bahwa terjadinya adab kubur itu bukan ruhnya saja, tapi ruhan wa jisman. Ruh dan jasadnya itu berasa. Jadi bukan ruh saja, sebagaimana orang-orang apa? Mu'tazilah mengatakan nanti yang merasakan azab kubur itu apa? Cuman ruhnya saja. Tapi akidah Ahlussunnah mengatakan ruhan wa jisman, ruh dan jasadnya apa? Merasakan bagaimana dahsyatnya apa? Azab kubur. Kemudian disebutkan di sini waqad akhfallahu ta'ala adzabal qabri 'anil insi wal jinni. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan adab kubur dari manusia dan jin dengan beberapa hikmah. Beberapa hikmah. Ketika orang diadab kubur, maka kita tidak mendengarkan bagaimana apa? Rintihan mereka. Bagaimana teriakan mereka. Kenapa? Karena kalau kita dengar mereka sedang disiksa, pingsan kali kita. Pingsan gitu. Nggak nafsu, bukan nggak nafsu makan, udah pingsan aja langsung. Hikmahnya tapi itu. Kecuali binatang-binatang ada yang apa? Mendengar. Jadi binatang itu apa? Ada yang mendengar. Ayam itu mendengar bagaimana apa? Rintihan orang apa? Yang ada di kubur. Nah, sekarang apa hikmahnya? Ya. Kita tidak ditampakkan. Kalau zahara adzabuhu, kalau ditampakkan adab kubur, la yakunul imanu bil adzabi wan na'imi minal imani bil ghaib. Jadi tidaklah seseorang beriman dengan azab kubur dan nikmat kubur kecuali itu adalah beriman kepada yang ghaib. Namanya adab kubur itu kan ghaib. Tapi kalau ditampakkan bukan ghaib lagi. Makanya apa? Hikmahnya itu apa? Agar kita bisa beriman kepada yang ghaib. Kan salah satu daripada ciri-ciri orang yang beriman apa? Disebutkan di dalam ayat apa? Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
alladzina yu'minuna billahi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka-mereka yang beriman kepada yang gaib. Nah, salah satu yang gaib itu adalah adab kubur dan nikmat kubur. Jadi ini untuk menguji kita. Kira-kira kalau apa? Ame adab kubur beriman enggak? Ame nikmat kubur beriman enggak? Kalau ditampakkan, didengar, berarti bukan Bapak. Itu bukan beriman kepada yang gaib, tapi beriman kepada apa? Yang sudah nampak. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian adab kubur itu sabitun bil kitab was sunnah wal ijma'. Jadi adab kubur itu sudah ditetapkan di dalam Alkitab, Al-Quran sudah ditetapkan, hadis juga sudah menyampaikan, dan ijma' ulama semua mengatakan bahwa ada adab kubur dan ada nikmat kubur. Adab kubur ketika seorang yang berjalan, ketika Rasulullah SAW marra bi qabraini. Rasulullah SAW dengan para sahabat sedang melewati marra bi qabraini, melewati dua kubur. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini kubur apa? Yu'adzabani wa ma yu'adzabani bikabirin. Jadi inna hadainil qabraini yu'adzabani wa ma yu'adzabani bikabirin. Sesungguhnya dua kubur ini sedang diadab. Dan tidaklah dua kubur ini diadab dengan hal-hal yang dianggap besar. Yang dianggap besar oleh orang. Bukan karena itu. Lalu para sahabat mengatakan, apa itu? Yang pertama ini adalah yamshi bin namimah. Kuburan yang pertama ini orangnya suka ketika dia berjalan suka ngadu domba nih. Suka melakukan apa? Ngadu domba, provokasi. Tukang kompor nih apa? Manas-manasin orang di kampung nih. Gara-gara dia orang berantem nih. Gara-gara apa? Jadi dia kalau umpamanya dia apa? Kesel sama orang, ngundang-ngundang orang lain agar kesel juga gitu. Suka ngundang gitu. Jadi kalau orang dia benci sama orang nih, ngundang orang lain biar benci juga sama gitu. Ini namanya apa? Namimah, provokasi. Yang satu lagi apa? La yastanji bil baul. Orang ini tidak bersih dalam apa? Istinja. Ketika dia kencing, bayangkan. Nggak bersih istinja. Istinja itu apa sih? Istinja bahasa kita apa? Cebok. Kalau bahasa fikihnya apa? Nggak bersih dia. Itu menyebabkan adab kubur. Kenapa? Karena ketika dia nggak bersih, makanya hati-hati kalau cebok nih, istinja, kencing, juga apa? Buang air besar. Itu harus bersih. Jangan sampai ketika apa? Nggak bersih, kita pakai deh CD kita. Kemudian kita sholat. CD kita najis. Kita sholat dalam keadaan apa? Ada najisnya. Kira-kira sholat dalam keadaan najis ada apa? Ada najisnya sah nggak? Nggak sah. Karena salah satu yang menjadikan syarat sahnya sholat apa? Suci dari najis. Ingat, suci dari najis. Apanya? Badan kita. Makanya kita disuruh apa? Istinja. Pakaian kita nggak boleh juga najis. Kemudian apa? Tempat sholat kita nggak boleh apa? Najis. Kalau ada salah satunya saja nggak sah sholat kita. Ini apa? Ini saja mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Paling tidak jangan sampai kita tinggalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini saja. Subhanahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.